Aku menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan yang berminyak. Aroma karet terbakar, debu jalanan, dan bensin adalah parfum sehari-hariku. Namaku Arka Satria, dan ini adalah kerajaanku. Tambal Ban Satria, di tepi jalan raya yang tak pernah tidur di Jakarta Timur. Warga di sini mengenalku sebagai si Arka tukang ban, pria tangguh yang mewarisi bengkel kecil ayahnya. Mereka tidak pernah tahu rahasia yang tersembunyi di balik kaos lusuh dan tangan kotor ini. Aku memilih hidup seperti ini, sengaja, sebagai jangkar agar aku tidak pernah lupa dari mana aku berasal. Siang itu, suara klakson mobil mewah mengoyak ketenangan. Sebuah SUV hitam metalik mengkilap, mahal, dan mencolok berhenti mendadak tepat di depan palang bengkel. Jantungku seketika berdesir, bukan karena kagum, tapi karena aku tahu siapa pemilik kendaraan tak tahu malu itu. Pintu pengemudi terbuka. Sosok angkuh itu keluar, mengenakan kemeja linen mahal dan jam tangan berkilauan. Doni Prasetya, suami baru dari mantan istriku. Di sebelahnya muncul Dahlia Cipta, wanita yang dulu pernah berjanji akan menemaniku dalam susah dan senang. Astaga Doni, benar-benar di sini dia. Dahlia tertawa sinis, suaranya melengking. Aku sudah bilang, hidupnya tak akan kemana-mana. Masih berkutat dengan mainan ban bocor. Aku berdiri diam di samping kompresor, hanya menatap mereka. Wajah Dahlia kini dipoles riasan mahal, mencerminkan gaya hidup yang ia cari mati-matian. Rasa sakit itu sudah lama hilang, terganti oleh kebekuan yang dingin. Doni, si direktur properti congkak, memasang senyum merendahkan. Ia menunjuk ban mobilnya yang hanya kempes sedikit. Tolong bereskan, Mas. Jangan sampai oli kotor ini mengotori mobilku. Oh, dan ini upahnya. Ia melemparkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke tanah, tepat di kakiku. Anggap saja sedekah. Kamu sangat miskin, bukan? Aku tidak bergerak mengambil uang itu. Aku menatap mata Doni, lalu beralih ke Dahlia. Wajahnya penuh kemenangan, seolah memamerkan piala yang telah ia curi dariku, kebahagiaan semu dan gengsi sosial. Dahlia maju selangkah, menipiskan matanya. Arka dengar, hidupku sekarang di titik tertinggi. Aku sudah bebas dari kemiskinan dan bau oli. Suamiku punya segalanya. Ia melirikku dari ujung rambut sampai kaki lusuh. Sebelum kami pergi, aku punya saran sinis untukmu. Kenapa kamu tidak coba melamar sebagai tukang bersih-bersih di kantor Doni? Mungkin masih ada posisi kosong. Napas Doni dan Dahlia beraroma kesombongan. Mereka melambaikan tangan tanpa menunggu jawabanku. Naik kembali ke SUV mahal mereka. Lalu melesat pergi, meninggalkan debu dan bau bensin. Aku menunduk. Uang yang mereka lemparkan masih tergeletak di tanah. Aku tidak mengambilnya. Aku hanya mengepalkan tangan dan merasakan janji panas membakar di dalam dada. Setelah jam kerja usai, aku menutup bengkel. Aku melepas kaos oli itu, lalu berjalan ke bagian belakang, tempat sebuah gubuk kecil berdiri. Aku mandi bersih, berganti kemeja rapi, dan melirik jam tangan yang melingkar di pergelanganku. Bukan jam murah, melainkan sebuah kronograf mewah yang tertutup lengan kemeja. Aku membuka pintu rahasia di bawah rak perkakas, memasuki ruangan tersembunyi. Ruangan itu dingin, beraci dan bersih. Aku menyalakan laptop. Di layar monitor, laporan keuangan digital terpampang jelas, bertuliskan PT Dharma Bumi Internasional. Aku menelusuri data keuntungan kuartal terakhir, menunjuk pada grafik yang melonjak tinggi. Miskin, aku bisa membeli mobil itu 10 kali lipat, Doni, gumamku pelan. Aku menyandar ke kursi. Aku adalah pebisnis rahasia, pemilik tunggal dari perusahaan properti raksasa yang bergerak senyap. Besok adalah hari di mana Doni Prasetya dan Dahlia Cipta akan datang melamar pekerjaan di perusahaan yang mereka hina. Dan aku, Arka Satria, siap menyambut mereka, bukan sebagai tukang tambal ban, tapi sebagai direktur utama mereka. Malam terasa dingin, di balik tirai kedap suara ruang kerjaku yang tersembunyi. Di luar, Jakarta masih riuh dengan suara klakson dan deru kendaraan. Di sini, di markas rahasia PT Dharma Bumi Internasional yang tak seorang pun tahu, aku sedang memegang kendali atas semua itu. Keesokan harinya, aku akan bertemu dengan Doni dan Dahlia. Pertemuan itu bukan hanya soal bisnis. Ini adalah pembalasan yang kuhitung dengan cermat selama 2 tahun. Aku menyandarkan diri, memandang layar laptop yang menampilkan peta digital Jakarta. Titik-titik merah dan hijau menandai lokasi proyek properti kami. Aku teringat masa-masa sulit dulu. Setelah perpisahan yang menyakitkan, aku bukan hanya hancur, tapi juga dituduh malas dan tidak memiliki masa depan. Alasan aku mempertahankan bengkel tambal ban itu lebih dari sekadar mengenang ayah. Itu adalah tameng sosial dan pengingat diri.
Tameng, agar tidak ada yang curiga saat aku diam-diam membangun perusahaan. Pengingat, agar aku tidak pernah lupa rasanya diinjak-injak oleh gengsi sosial yang mendewakan harta. Aku ingin tetap kotor, agar tidak sombong. Aku membuka video conference dengan tim inti. Wajah-wajah profesional dari berbagai negara muncul di layar. Mereka adalah otak di balik Dharma Bumi, dan mereka tahu aku adalah chief yang beroperasi secara low profile. Kita perlu mempercepat akuisisi lahan di kawasan selatan. Instruksiku, suaraku tajam dan tanpa celah, jauh berbeda dengan suara tukang tambal ban yang meminta bayaran receh. Dan pastikan perusahaan cangkang kita, Garda Pradana, tetap bergerak senyap. Aku tidak ingin ada yang tahu bahwa kita telah mengakuisisi saham mayoritas PT Megah Abadi. Mataku tertuju pada logo PT Megah Abadi, perusahaan properti milik Doni, yang sebentar lagi akan menjadi milikku sepenuhnya. Timku mengangguk, terbiasa dengan manuver bisnisku yang agresif namun rahasia. Inilah misteri terbesar yang kusimpan. Bagaimana aku bisa membangun kerajaan secepat ini? Doni dan Dahlia berpikir aku hanya punya oli dan ban bekas. Mereka tidak tahu bahwa warisan sebidang tanah milik keluarga di lokasi strategis yang dulu mereka anggap tak berharga, kujadikan modal awal untuk negosiasi besar. Ditambah koneksi yang kuciptakan bertahun-tahun sebelum menikahi Dahlia, koneksi yang kutinggalkan demi mencoba hidup sederhana, kini kuaktifkan kembali. Aku mengakhiri pertemuan. Jauh di lubuk hatiku, aku tahu ini bukan hanya tentang membalas dendam. Aku punya tujuan ganda, memulihkan harga diri yang diinjak, ya. Tapi yang lebih penting, aku ingin memberikan pelajaran hidup kepada mereka berdua. Pelajaran bahwa integritas lebih berharga daripada semua uang di dunia. Ku ketik sebuah jadwal di kalender digitalku. Wawancara direktur baru, Doni Prasetya dan Dahlia Cipta. Aku sengaja menjadwalkan pertemuan itu langsung di kantor pusat Dharma Bumi, di puncak gedung pencakar langit yang paling mewah. Besok, mereka akan datang dengan harapan untuk mendapatkan gaji besar. Mereka akan terkejut setengah mati. Dan aku akan duduk menunggu, siap dengan kartu as yang tidak pernah mereka bayangkan. Aku tersenyum tipis. Mereka mengira aku miskin. Mereka akan segera tahu bahwa diamnya Arka Satria yang sabar akan lebih mahal dari semua kesombongan mereka. Pagi itu aku tidak memakai kaos oli. Aku mengenakan jas abu-abu gelap, potongan custom yang pas di tubuh, dan menata rambutku dengan rapi. Bukan untuk pamer, tapi untuk menghormati panggung drama yang akan segera kumainkan. Aku naik ke lantai teratas PT Dharma Bumi Internasional, gedung pencakar langit yang paling berkilau di Jakarta Selatan. Ruangan kerjaku didominasi kaca, menawarkan pemandangan kota yang menakjubkan. Kota ini, yang Doni dan Dahlia kira hanya bisa mereka pandang dari atas, adalah panggung bisu yang kini menanti pengeksekusian rencanaku. Tepat pukul 10, resepsionis menghubungiku. Pak Doni Prasetya dan Ibu Dahlia Cipta sudah tiba untuk wawancara, Pak Arka. Aku mengoreksi. Biarkan mereka menunggu 15 menit. Biar mereka tahu harga sebuah waktu. Aku menahan senyum. 15 menit. 15 menit yang terasa seperti berjam-jam bagi mereka yang haus kekuasaan. Aku membayangkan Doni yang gelisah di sofa mahal, sementara Dahlia berusaha mempertahankan pos angkuhnya. Mereka datang ke sini dengan harapan untuk mendapatkan gaji fantastis, untuk memperluas jaringan mereka. Mereka datang ke markas lawan tanpa menyadarinya. Setelah penantian yang kubuat-buat itu, mereka akhirnya dipersilakan masuk. Pintu geser otomatis terbuka, dan di sanalah mereka. Dahlia masuk lebih dulu, langkahnya penuh percaya diri yang palsu. Ia mengenakan setelan formal, rambutnya disanggul rapi. Di belakangnya, Doni menyeringai, membayangkan kesepakatan besar yang akan ia tawarkan kepada dirut perusahaan baru ini. Mereka berhenti di tengah karpet tebal, mata mereka memindai ruangan. Mereka mencari sosok direktur utama yang mereka bayangkan. Tua, berwibawa, atau mungkin pemuda hipster dari luar negeri. Lalu pandangan mereka terhenti, tepat padaku. Aku duduk tegak di balik meja mahoni besar, memegang pena di antara jari-jariku, seolah sedang menandatangani jutaan dolar. Wajah Dahlia berubah. Seringainya langsung lenyap berganti ekspresi horor, seolah melihat hantu. Doni, si direktur properti yang selalu percaya diri, terpaku, mulutnya sedikit terbuka. Silakan duduk, kataku, suaraku tenang dan profesional, tanpa sedikit pun nada cemooh. Aku tidak perlu berteriak. Ketenangan adalah senjata terampuhku. Mereka duduk kaku di sofa di hadapanku. Anda, Doni terbata. Anda tukang tambal ban itu.
Aku meletakkan pena dan tersenyum tipis. Nama saya Arka Satria. Selamat datang di kantor pusat PT Dharma Bumi Internasional. Aku mengambil kartu nama dan menggesernya di atas meja kaca. Di situ tertulis jelas, CEO dan pemilik tunggal, Arka Satria. Dahlia meraih kartu itu dengan tangan gemetar. Ia membaca, lalu menoleh ke Doni, matanya dipenuhi ketidakpercayaan mutlak. Konflik telah mencapai puncaknya. Bagaimana? Kapan? Doni tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. 2 tahun, jawabku santai. 2 tahun saat saya menambal ban Anda, di balik bengkel kecil itu. Saya sedang membangun fondasi ini. Tanah yang kalian anggap tidak berguna di timur, saya gunakan untuk modal. Sementara kalian sibuk dengan gengsi sosial dan pamer kekayaan, saya sibuk membangun kekuatan nyata. Aku mendorong dokumen struktur kepemimpinan ke hadapan mereka. Di baris paling atas tertulis namaku, jelas dan tegas. Anda datang untuk melamar pekerjaan, bukan? Aku melanjutkan, nadaku berubah serius. Maaf, lamaran Anda saya tolak. Doni mencoba memprotes. Tapi proyek yang saya bawa, saya tidak butuh proyek Anda, Doni, potongku. Saya butuh integritas. Saya menolak kalian, bukan karena tidak mampu, tapi karena perusahaan ini hanya menerima orang-orang yang tahu cara bersyukur dan tidak sombong. Aku berdiri, mengakhiri wawancara. Saya ingin tetap kotor agar tidak lupa rasanya menjadi orang kecil, Doni. Kalian, sebaliknya, terlalu takut kotor sehingga lupa cara menjadi manusia. Mereka berdiri, sama-sama pucat. Dahlia hanya bisa menatapku, matanya kini memancarkan penyesalan yang mendalam. Mereka meninggalkan ruang kerjaku dengan langkah gontai. Aku kembali duduk. Aku tidak merasakan kemenangan seutuhnya, hanya kepuasan yang dingin. Aku tahu ini belum berakhir. Sekaranglah saatnya aku melancarkan serangan balasan yang sesungguhnya. Plot twist baru saja dimulai. Setelah Doni dan Dahlia pergi, ruang kerjaku terasa senyap. Namun tensi ketegangan di udara belum sepenuhnya hilang. Aku tidak bisa berpuas diri hanya dengan melihat keterkejutan mereka. Kemenangan moral adalah hal yang baik, tetapi balas dendam sejati harus memiliki dimensi yang lebih dalam, yang menyentuh akar kesombongan mereka, harta dan kekuasaan. Aku memanggil kepala tim hukumku Arya ke ruangan. Arya adalah satu-satunya orang yang sepenuhnya tahu identitas Ganda dan seluruh rencanaku. Bagaimana dengan PT Megah Abadi? Tanyaku, langsung ke inti masalah. Sesuai instruksi, Pak Arka, jawab Arya. Perusahaan cangkang kita, Garda Pradana, sudah memiliki 70% saham mayoritas. Akuisisi sudah tuntas dan tidak bisa diganggu-gugat. Doni Prasetya belum tahu bahwa perusahaan yang membuatnya merasa titik tertinggi itu sudah lama berada di ambang kebangkrutan, dan kini sepenuhnya milik Anda. Senyum tipis terukir di bibirku. Inilah plot twist yang sebenarnya. Doni mengira ia di atas angin dengan perusahaan propertinya, padahal ia sedang tenggelam. Aku tidak hanya menolak lamarannya. Aku mengambil mahkotanya. Segera kirimkan surat panggilan rapat pemegang saham darurat, instruksiku. Waktunya untuk membersihkan jajaran direksi. Doni harus merasakan kerugian finansial yang sebenarnya, kehilangan kendali atas apa yang paling dia hargai. Aku berdiri dan menghadap jendela. Aku tahu pergerakan ini akan membuat Doni panik. Ia akan mulai menyelidiki. Ia akan mencari tahu siapa di balik Garda Pradana. Dan ketika ia menemukan namaku, kehancurannya akan lebih total. Namun di tengah kepuasan itu, ada secercah rasa kosong yang muncul karena melihat wajah Dahlia yang penuh penyesalan. Aku bertanya-tanya, apakah penyesalannya tulus atau hanya karena kehilangan peluang kekayaan? Saat malam tiba, aku kembali ke tambal ban Satria. Aku butuh ketenangan bengkel ini untuk berpikir jernih. Aroma oli dan karet terasa menenangkan setelah seharian berkutat dengan angka miliaran di lantai tertinggi gedung. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo, kataku. Arka, ini Dahlia. Suaranya terdengar serak. Tidak ada lagi nada angkuh. Aku diam, menunggunya bicara. Aku minta maaf, katanya suaranya tercekat. Aku melihat laporan itu. Aku melihat bagaimana kamu membangun Dharma Bumi. Selama ini, aku hanya melihat seberapa miskin kamu, bukan seberapa kuat dan fokus kamu. Aku baru sadar, Doni dan aku, kami hanya fokus pada kemewahan palsu. Pengakuan itu menyentuhku, namun aku tetap waspada. Maafmu terlambat, Dahlia, jawabku datar. Harga diri bukan sesuatu yang bisa kamu ambil, lalu kamu kembalikan dengan kata maaf. Aku tahu, bisik Dahlia. Tapi tolong, jangan hancurkan Doni. Aku tahu kamu marah, tapi
Aku tidak menghancurkan dia, Dahlia. Potongku mataku menatap kegelapan di luar bengkel. Dia yang menghancurkan dirinya sendiri. Aku hanya membedang cermin untuknya. Aku mengakhiri panggilan. Aku tahu Dahlia dan Doni kini terjerat dalam krisis yang mereka ciptakan sendiri. Bagian dari diriku ingin mereka menderita. Tapi bagian lain, yang kubangun di atas kesabaran dan keheningan bengkel ini, tahu bahwa kemenangan sejati bukan tentang menghancurkan orang lain, melainkan tentang mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan. Aku menutup laptop. Pertempuran besar berikutnya akan dimulai besok. 3 hari setelah insiden di kantor Dharma Bumi, aku mendapat telepon dari nomor yang sangat kukenal. Tetapi sudah lama tak kuingat. Pak Cipta, ayah Dahlia. Suaranya terdengar berat dan penuh kepedihan. Ia memintaku datang menemuinya di rumah lamanya, di kawasan yang jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Aku tiba di sana sore hari. Rumah itu sepi. Pak Cipta menyambutku dengan wajah lelah, seperti beban bertahun-tahun baru saja menimpanya. Ia mempersilakanku duduk di teras, tempat kami dulu sering berbincang tentang masa depanku dan Dahlia. Arka, katanya, memulai tanpa basa-basi. Saya tahu apa yang kamu lakukan pada Doni dan Dahlia. Saya juga melihat kesuksesanmu. Dan saya merasa bertanggung jawab. Aku menatapnya. Aku tahu Pak Cipta adalah pria jujur. Kemarahanku tidak pernah tertuju padanya. Perceraian kalian, nak, katanya. Suaranya pelan dan penuh penyesalan. Itu bukan murni kemauan Dahlia. Dan bukan murni karena dia membencimu yang saat itu sederhana. Aku menegang. Ini adalah misteri masa lalu yang selama ini hanya kuanggap sebagai pengkhianatan biasa. Bu Laksmi, ibunya, Pak Cipta menunduk. Dia jangkau. Ancaman kehilangan warisan besar dari keluarga besarnya jika Dahlia tidak menikah dengan Doni. Doni datang membawa koneksi besar dan janji status sosial tinggi. Keluarganya mendesak Bu Laksmi agar Dahlia menikah dengannya demi gengsi dan proyek. Bu Laksmi panik. Napas Pak Cipta tersendat. Dia terpaksa. Bu Laksmi yang menyebarkan fitnah bahwa kamu malas, tidak berambisi, pembohong, semua demi memaksa Dahlia menceraimu. Dia ingin melindungi warisan keluarga, nak. Dia takut dengan penilaian sosial yang merendahkan jika putrinya terus bersama tukang tambal ban. Kepalaku terasa pusing. Selama 2 tahun, aku membiarkan diriku percaya bahwa aku dicampakkan murni karena kemiskinan dan ketidakpedulian Dahlia. Ternyata, ada tekanan sosial yang kejam dan campur tangan orang tua di baliknya. Misteri itu terungkap. Dahlia saat itu cinta padamu, Arka. Lanjut Pak Cipta, matanya berkaca-kaca. Tapi dia tidak punya kekuatan melawan ibunya yang diancam kehilangan segalanya. Dia memilih pergi, demi melindungi ibunya, meski ia harus melukai dirinya sendiri. Pengakuan itu mengubah segalanya. Rasa sakit lama itu tiba-tiba berubah menjadi rasa iba. Dahlia adalah korban gengsi sosial yang mendikte kehidupan. Saat aku masih mencerna pengakuan Pak Cipta, pintu rumah terbuka dan Bu Laksmi muncul. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari yang kuingat, penuh penyesalan. Arka. Bu Laksmi berjalan mendekat. Saya mengakui semua fitnah itu. Saya berbohong. Saya yang mendesak. Saya dibutakan oleh ketakutan kehilangan status dan harta. Saya yang merusak rumah tangga kalian. Ia menangis terseduh-seduh. Saya minta maaf. Aku memejamkan mata sejenak, mengambil napas panjang. Aku menatap 2 orang tua yang kini menanggung beban penyesalan. Mereka telah memberikan pengakuan yang mahal harganya. Saya memaafkan, Bu, kataku perlahan. Tapi saya akan membiarkan luka itu menjadi pengingat bagi saya, bahwa harga diri tidak untuk ditukar dengan penilaian kosong dari orang lain, apalagi dengan warisan. Aku meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk. Aku tidak lagi marah pada Dahlia. Sekarang, aku tahu bahwa kemenangan sejati tidak hanya harus diwujudkan di ruang rapat, tetapi juga dalam pemulihan moral orang-orang yang tersesat oleh gemerlap dunia. Langkahku selanjutnya harus lebih dari sekadar balas dendam. Itu harus menjadi aksi balas budi pada kemanusiaan. Malam itu, perasaanku lebih ringan setelah mendengar pengakuan Pak Cipta dan Bu Laksmi. Aku mengerti, masalahku dengan Dahlia berakar pada ketakutan sosial mereka, bukan sekadar kebencian. Itu memberiku perspektif yang lebih luas tentang kemenangan yang harus kukejar. Bukan lagi soal menghancurkan, tapi menolong mereka menemukan jalan kembali. Aku meninggalkan urusan kantor dan kembali ke bengkel Satria. Aku butuh ketenangan. Aku mengendarai mobilku yang low profile, melewati jalanan sepi di pinggiran kota. Aku sengaja memilih rute ini untuk menenangkan pikiran. Tiba-tiba, suara benturan keras memecah keheningan. Di bawah penerangan jalan yang redup, sebuah mobil menabrak pejalan kaki dan langsung melarikan diri tanpa berhenti.
Tabrak lari, aku segera menghentikan mobil dan bergegas keluar. Korban tergeletak di trotoar. Aku segera memeriksa denyut nadinya. Wanita tua, kondisinya parah. Tanpa berpikir 2 kali, aku mengangkatnya dan membawanya ke jok belakang mobilku. Aku melajukan mobil secepat mungkin menuju rumah sakit terdekat, menggunakan koneksi pribadiku untuk memastikan ia mendapat penanganan VIP segera. Aku menghabiskan beberapa jam di ruang tunggu, memastikan semuanya berjalan lancar. Saat aku hendak meninggalkan rumah sakit, seorang pria bergegas masuk ke ruang tunggu. Wajahnya pucat dan panik. Adalah Doni Prasetya, ibu saya. Ibu saya jadi korban tabrak lari. Katanya sudah ditolong oleh seseorang. Doni berbicara kepada perawat. Aku terpaku. Bu Pratiwi, Ibu Doni, adalah wanita yang baru saja kutolong. Ujian moral Arka telah datang di saat yang tidak terduga. Doni melihatku berdiri di sudut. Ekspresi terkejut dan kebingungan langsung muncul di wajahnya. Arka, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya curiga, seorang perawat menghampirinya. Bapak ini yang membawa Ibu Pratiwi, Pak. Beliau yang memastikan ibu mendapat penanganan terbaik. Doni menatapku. Matanya kini dipenuhi rasa terima kasih yang mendalam, berbanding terbalik dengan sorot mata merendahkan yang ia gunakan beberapa hari lalu. Arka, kenapa kamu menolongnya? Setelah apa yang kami lakukan padamu? Doni benar-benar bingung. Aku tidak tersenyum. Aku menatap matanya dalam-dalam. Saya menolong bukan karena kamu, Doni. Saya menolong bukan karena saya butuh pujian atau ingin balas budi. Aku berjalan mendekat, dan aku berbicara dengan suara yang tegas, bukan sebagai CEO, tapi sebagai seorang manusia. Saya nolong karena saya tahu, kebaikan itu bukan soal siapa yang layak menerimanya. Kebaikan adalah cerminan siapa yang memberinya. Saya membantu Ibu Pratiwi karena dia adalah korban. Jika kamu ingin membalasnya, kamu balaslah dengan mengubah dirimu sendiri. Aku berbalik dan meninggalkan rumah sakit. Doni tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana menatap punggungku. Peristiwa ini, yang tidak ada hubungannya dengan bisnis atau uang, akan menjadi titik balik baginya. Dia akan sadar bahwa hati yang bersih jauh lebih penting daripada kesombongan harta. Aku tidak membalas dendam. Aku memilih untuk membalasnya dengan kebaikan yang tak terduga. Kebaikan yang kutunjukkan pada Ibu Doni adalah ujian moral bagiku, dan aku lulus. Tapi di dunia bisnis, tidak ada ruang untuk sentimen, terutama saat harga diri sudah dipertaruhkan. Aku harus menyelesaikan apa yang kumulai. Pagi itu, aku duduk di kantor pusat PT Megah Abadi, perusahaan yang dulu dibanggakan Doni. Bangunan itu terasa dingin, mencekam. Aku di sini bukan sebagai Doni, pemilik yang bangkrut, melainkan sebagai pemilik baru yang mengambil alih dalam keheningan. Aku sengaja duduk di ruang rapat utama, menunggu. Doni datang, wajahnya kusut karena kurang tidur, dipenuhi kepanikan akibat krisis keuangan yang tiba-tiba menimpa perusahaannya. Ia tidak tahu bahwa krisis itu adalah akibat ulahku. Ada apa ini, Arka? Tanyanya suaranya lemah. Kenapa kamu ada di sini? Dan siapa Garda Pradana itu? Mereka menghancurkan perusahaanku. Justru itu, Doni, kataku, menunjukkan surat panggilan rapat pemegang saham. Ini adalah rapat terakhirmu sebagai direktur utama di sini. Pintu terbuka. Tim hukumku masuk, membawa tumpukan dokumen. Diikuti oleh Dahlia, yang datang karena dipanggil Doni. Wajahnya kini terlihat takut. Dahlia, lihat. Doni menunjukku. Dia yang melakukan semua ini. Dia membalas dendam. Aku berdiri, mengambil kendali penuh atas ruangan itu. Aku menatap Doni dengan tatapan yang sama saat ia menatapku di bengkel dulu. Datar. Tanpa emosi namun penuh kekuatan. Aku tidak balas dendam. Doni, aku hanya menunjukkan padamu harga yang harus kamu bayar untuk meremehkan orang lain. Kataku dingin. Arya, kepala hukumku, maju. Tuan-tuan, sebagai wakil dari pemegang saham mayoritas baru, Garda Pradana, kami mengumumkan bahwa PT Megah Abadi telah diakuisisi sepenuhnya. Tuan Doni Prasetya, Anda resmi diberhentikan dari semua jabatan per hari ini. Doni terhuyung ke belakang. Tidak, kalian tidak bisa. Aku yang membangun ini. Aku tersenyum tipis. Oh, aku bisa, Doni. Karena Garda Pradana sepenuhnya adalah milikku. Aku meletakkan salinan dokumen kepemilikan di meja. Di situ tercantum, pemilik tunggal Garda Pradana, Arka Satria. Inilah plot twist terakhir. Mata Doni dan Dahlia membelalak, membaca nama yang sama dengan tukang tambal ban yang mereka hina. Doni terduduk, tangannya menutupi wajahnya. Kamu menghina harga diri saya dengan kemiskinan, kataku.
melangkah mendekat. Saya membalasnya dengan cara yang paling Anda pahami, mengambil apa yang Anda anggap segalanya. Anda mengajari saya bahwa di dunia ini, kehormatan tidak selalu menang. Jadi saya belajar menggunakan senjata Anda, uang, untuk membelikan Anda pelajaran hidup. Dahlia mendekat, air mata membasahi pipinya yang kini terlihat pucat tanpa riasan. Ia tidak lagi marah, tapi benar-benar hancur. Arka, cukup. Jangan. Kami sudah mengerti. Kalian akan mengerti lebih dalam lagi. Balasku, suaraku sedikit melembut untuknya. Kamu melihat betapa hinanya hidupku di bengkel Dahlia. Sekarang, rasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya saat kamu berada di titik tertinggi yang kamu banggakan. Aku memecat Doni dan meninggalkan ruangan itu. Balas dendam finansial telah tuntas. Kemenanganku tidak hanya diukur dari kekayaan, tetapi dari keberhasilanku membalikan takdir Doni, memaksanya menyadari bahwa kekuasaan dan harta bisa diambil, tetapi integritas tidak. Aku tahu ini adalah titik terendah mereka. Sekarang, aku bisa melanjutkan ke rencana fase kedua, penebusan dan kemenangan moral. Setelah akuisisi PT Megah Abadi selesai, kantor Dharma Bumi terasa seperti medan perang yang baru saja usai. Dan aku memang telah memenangkan perang finansial, tetapi kekosongan batin yang kudapatkan dari kemenangan ini justru memberitahuku bahwa uang bukanlah akhir dari segalanya. Kemenangan sejati harus memiliki dampak yang lebih besar, sesuatu yang abadi. Beberapa hari kemudian, aku menyelenggarakan konferensi pers besar. Bukan untuk mengumumkan mega proyek baru, melainkan untuk meresmikan Yayasan Satria Dharma dan bengkel pelatihan karakter Arka. Aku sengaja memilih nama itu. Bengkelku, tempat penghinaan dulu bermula, kini menjadi pusat pembelajaran. Aku berdiri di panggung yang didekorasi sederhana, hanya ada lambang bengkel dan logo yayasan. Aku menatap para wartawan dan tamu undangan, termasuk beberapa wajah dari kalangan sosialita Jakarta, yang dulu mungkin akan mencibirku. Banyak yang bertanya mengapa saya, seorang CEO, masih mempertahankan bengkel kecil di pinggir jalan. Aku memulai pidatoku, suaraku bergema. Saya mempertahankannya karena bengkel itu adalah sekolah kehidupan saya. Di sana, saya belajar sabar saat dihina, dan saya belajar berintegritas saat diuji. Aku menarik napas. Saya tidak mendirikan yayasan ini untuk pamer kekayaan. Saya mendirikannya sebagai pintu penebusan. Untuk saya sendiri dan untuk orang lain. Aku menekankan filosofiku. Jangan pernah menilai orang hanya dari tampilan saat dia jatuh. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena status sosialnya. Yang paling kuat di dunia ini, saudara-saudara, bukan yang paling kaya, tapi yang paling sabar saat dihina, dan yang tetap menolong saat punya kesempatan untuk membalas. Tepuk tangan terdengar meriah, bukan tepuk tangan untuk kesuksesan finansial, melainkan untuk pesan moral. Yang paling mengejutkan, Bu Laksmi, Ibu Dahlia, dan Bu Pratiwi, Ibu Doni hadir. Bu Pratiwi, yang baru saja pulih, datang didampingi Doni. Mereka berdua meminta izin untuk berbicara sebentar. Bu Laksmi maju dengan berani. Dengan suara bergetar, ia mengakui kesalahannya di hadapan publik. Saya telah dibutakan oleh gengsi. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Arka karena telah merusak keluarganya demi status sosial palsu. Kemudian Bu Pratiwi berbicara, matanya tertuju padaku. Arka, kamu menyelamatkan nyawa saya tanpa tahu siapa saya. Anak saya, Doni, baru menyadari bahwa hatimu jauh lebih besar dari semua kekayaan kami. Terima kasih. Aku menghampiri mereka dan menjabat tangan mereka dengan tulus. Memaafkan mereka terasa seperti melepaskan beban berat dari bahuku. Tiba-tiba, Doni menarik diri dari samping ibunya. Wajahnya menunduk, ia terlihat benar-benar hancur. Bukan karena uangnya hilang, tetapi karena ia sadar betapa buruknya ia selama ini. Arka, suaranya hampir tak terdengar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak punya apa-apa lagi. Bisakah aku belajar darimu? Aku menatap Doni. Kemenangan ini mulai terasa manis. Aku telah mengubah pandangan hidupnya. Pelatihan yang sesungguhnya belum dimulai, Doni, kataku. Aku tahu, sekarang waktunya memberinya kesempatan. Setelah konferensi pers, aku tahu pertarunganku yang sesungguhnya telah berubah dari mengalahkan musuh menjadi membina murid. 3 hari kemudian, Doni dan Dahlia datang ke bengkel. Bukan ke kantor Dharma Bumi yang megah, melainkan ke bengkel pelatihan karakter Arka yang masih beraroma oli dan karet. Mereka datang dengan pakaian sederhana, bukan lagi desainer mahal, melainkan kaos polo dan celana kaki yang lusuh. Mereka terlihat kurus, kehilangan semua aura kesombongan yang dulu memancar. Doni membawa tas ransel kecil.
Dahlia membawa sebuah buku catatan. Aku menyambut mereka di halaman depan bengkel, tempat ban-ban bekas menumpuk. "Kami datang, Arka," kata Doni. Nadanya rendah. "Kami datang untuk menerima tawaranmu. Kami ingin belajar." Dahlia menimpali, matanya memancarkan ketulusan. "Kami sadar, kami tidak hanya kehilangan uang, kami kehilangan arah. Kami ingin tahu bagaimana kamu bisa memiliki integritas itu." Aku tersenyum tipis. "Bagus. Di sini kita tidak bicara tentang CEO dan direktur. Kita bicara tentang murid dan mentor. Program pelatihan di sini sangat ketat. Tidak ada jalur cepat. Kalian akan mulai dari titik terendah." Aku menunjuk tumpukan ban bekas. "Tugas pertama kalian, Doni, bersihkan semua alat bengkel ini dan kategorikan. Dahlia, tugasmu membersihkan semua oli dan sampah di halaman belakang. Besok kalian akan belajar cara menambal ban. Kalian harus tahu bahwa nilai pekerjaan tidak ditentukan oleh gajinya, tapi oleh keringat yang kalian tumpahkan." Wajah Doni sempat menunjukkan sedikit keraguan, tetapi ia segera mengangguk. "Siap, Arka. Aku mengawasi mereka." Melihat Doni, seorang pria yang dulunya hanya tahu cara memerintah ratusan karyawan, kini membersihkan obeng dan kunci pas yang berlumuran oli, ada kepuasan yang berbeda. Ini bukan lagi balas dendam, ini adalah proses pemulihan. Dahlia, yang dulu mencibir bengkel ini sebagai mainan ban bocor, sekarang harus berlutut membersihkan lantai. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang tas mahal, kini penuh kotoran dan debu. Suatu sore aku melihat Dahlia menangis diam-diam saat menggosok lantai. Aku mendekatinya. "Kenapa kamu menangis?" Tanyaku. "Aku ingat Arka," katanya, air mata bercampur debu. "Dulu aku membencimu karena pekerjaan ini. Aku merendahkannya. Sekarang aku baru tahu betapa beratnya pekerjaan ini, dan betapa berharganya harga diri yang kamu jaga di sini. Aku menyesal." "Penyesalan adalah awal yang baik," kataku, memberikan sapu tangan bersih. "Tapi penyesalan tanpa tindakan hanya omong kosong. Tunjukkan penyesalanmu dengan ketekunan, Dahlia." Selama beberapa minggu, aku mengamati perubahan mereka. Doni tidak lagi sombong. Ia belajar menghormati setiap pekerja yang datang ke bengkel. Dahlia menjadi teliti, ia bahkan mulai mencatat buku kas bengkel dengan rapi. Mereka mulai memahami filosofi Arka, bahwa kesuksesan tidak dilihat dari tampilan luar, melainkan dari kedalaman karakter. Aku tahu, mereka sudah siap untuk menerima babak baru. Mereka sudah membayar harga yang mahal, dan kini mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekayaan yang hilang, kerendahan hati. 6 bulan berlalu. Bau oli dan karet, yang dulu merupakan simbol kemiskinan di mata mereka, kini menjadi aroma kerja keras dan penebusan bagi Doni dan Dahlia. Mereka menyelesaikan program pelatihan di bengkel pelatihan karakter Arka dengan gemilang. Mereka tidak hanya belajar menambal ban, mereka belajar memperbaiki karakter. Aku memanggil mereka berdua ke kantor kecilku di belakang bengkel. Meja kerjaku di sana hanya berupa papan kayu sederhana, tempat aku dulu membuat rencana bisnis miliaran. "Kalian lulus," kataku. Mataku menatap mereka berdua, mencari sisa-sisa kesombongan masa lalu. Aku tidak menemukannya. Yang ada hanyalah kerendahan hati dan ketulusan. Doni, yang sekarang kurus dan lebih tenang, berbicara lebih dulu. "Terima kasih, Arka. Kami tidak meminta apa-apa lagi, kecuali kesempatan untuk bekerja keras dan menerapkan apa yang kamu ajarkan." Dahlia mengangguk setuju. "Kami sadar, kami sudah mendapatkan kembali hal yang lebih berharga dari uang, harga diri yang tulus." Aku tersenyum. Inilah kemenangan sejati yang kuharapkan. Bukan dendam, tapi transformasi. Aku menggeser 2 map di atas meja. PT Dharma Bumi Internasional bukan hanya tentang properti mewah. Perusahaan ini juga bergerak di bidang sosial. Aku menunjuk map pertama. "Doni, saya tahu kamu memiliki kemampuan manajerial yang baik. Saya tawarkan kamu posisi manajer operasional di anak perusahaan kami yang bergerak di bidang layanan sosial dan pembangunan infrastruktur desa, Yayasan Satria Dharma. Yang gajimu tidak sebesar dulu, tetapi pekerjaan ini adalah tentang memberi, bukan mengambil. Posisimu diberikan berdasarkan integritasmu yang baru, bukan kekayaan lamamu." Doni terdiam, matanya berkaca-kaca. "Saya akan terima. Yang saya janji, saya akan bekerja dengan hati." Kemudian aku menunjuk map kedua untuk Dahlia. "Dahlia, kamu memiliki kemampuan organisasi yang baik. Saya minta kamu menjadi koordinator program bengkel pelatihan karakter Arka ini. Kamu akan membina para pemuda yang rentan terpengaruh gengsi sosial seperti yang pernah kamu alami. Kamu adalah bukti hidup bahwa orang bisa berubah." Air mata Dahlia menetes. "Aku tidak menyangka.
Aku akan menjaga bengkel ini dan filosofimu, Arka. Mereka pergi. Mereka tidak kembali ke puncak korporat mewah, melainkan memulai babak baru di jalur yang lebih bermakna. Mereka memilih jalur penebusan. Aku berdiri di ambang pintu bengkel Satria, mengawasi Doni berbicara dengan seorang mekanik baru, sambil sesekali mengelap peralatan. Dahlia sedang sibuk menyusun kurikulum pelatihan. Aku menutup kisah ini dengan pesan yang kupegang teguh. Di dunia ini kamu bisa punya segalanya. Gelar, jabatan, uang. Tapi jika kamu meremehkan orang lain, jika kamu menginjak harga dirinya, cepat atau lambat alam semesta akan membalikkan semuanya. Aku tidak membalas dengan dendam. Aku membalas dengan karya dan membuktikan bahwa diamnya orang yang sabar, yang bekerja dalam keheningan, jauh lebih nyaring dari hinaan siapapun. Aku kini kembali mengenakan kaos oli. Sesekali aku masih menambal ban, bukan karena aku miskin, tapi karena ini adalah pengingat. Aku adalah Arka Satria, si pemilik tambal ban yang juga seorang CEO. Dan inilah kemenangan moral yang sesungguhnya.